Halo, selamat datang kembali teman-teman ya di konten Efek Channel. Di sini saya akan kasih tips cara analisa market, tips dan trik analisa market menggunakan 3 gabungan indikator. Yang pertama ada RSI, yang kedua support resisten, dan yang ketiga ada Fibonacci retracement. Ini tips buat teman-teman untuk transaksi, biar nanti teman-teman bisa transaksi sendiri, bisa analisa sendiri, untuk sinyalnya sendiri dari teman-teman sendiri. Akurasi analisanya teman-teman itu bisa berbanding ibarat 100%, 85% lah ya. Ini tips dan triknya ya teman-teman. Oke, kita cari pair yang kosong aja dulu. Kita cari pair yang kosong. Kita cari pair yang kosong ya. Contohnya kita ambil contoh Nasdaq. Oke, itu contoh Nasdaq. Ini kita ambil contoh pair Nasdaq, teman-teman. Oke, untuk analisa yang pertama ataupun untuk hal yang pertama harus dilakukan sama teman-teman kalau misalnya mau belajar analisa ya, ataupun mau analisa market, hal yang paling pertama harus dilakukan itu kalian buka chart terbesar H4. Yang pertama menentukan support dan resisten. Oke, semisal kita lihat ada kenaikan atau penurunan yang signifikan, kalian boleh gunakan Fibonacci retracement. Oke, untuk yang pertama kita cari area support resisten teman-teman. Di sini ada lonjakan yang besar. Setelah turun dia ada pembalikan yang kuat. Berarti di sini ada support yang sangat kuat, supply ataupun demand bahasanya. Di sini ada supply dan demand yang kuat. Ya, teman-teman bisa jadikan landasan. Support dan resistennya. Yang pertama itu teman-teman. Habis itu kita cari harga tertingginya ataupun resistennya. Sepertinya area ini ditahan oleh resisten di sebelah sini ya. Nah, langkah yang paling pertama itu seperti ini teman-teman, harus tentukan support dan resisten. Ini adalah langkah yang pertama sebelum kalian mengambil entryan posisi. Oke, setelah kalian dapat support dan resistennya, kalian bisa masuk ke tengah, di tengah lebih dalam untuk melihat apakah masih ada supply demand di dalam. Seperti di area sini, ini bisa menjadi supply dan demand ataupun resisten dan support. Di daerah sini ada potensial yang kuat teman-teman. Oke, area sini. Oke, setelah itu, setelah kalian dapat, kalian pindah ke time frame H1. Sebelum itu teman-teman, kita bisa coba tarik Fibonacci untuk melihat bagaimana lanjutan tren. Tapi sebelumnya kalian harus tahu itu tren dalam posisi apa.
naik ataukah dia turun. Oke, pas teman-teman ya, sesuai ya. Di sini yang ada rejection kuat, berarti di sini ada masuk potensial yang kuat juga di area ini teman-teman ya. Berarti dia masuk di area 61-an. Di sini ada support resisten yang kuat juga. Oke, di daerah sini teman-teman. Oke, setelah kalian dapat seperti ini teman-teman, tinggal kalian tentukan untuk planning kalian. Masuk ke chart H1. Oke, teman-teman masuk ke chart H1 dan teman-teman tinggal lihat langkah apa yang harus diambil. Oke, berarti di saat seperti ini kita buat planning market. Kemungkinan market bakalan sampai ke sini ya. Kalau misalnya ada bullish engulfing, berarti target arah market ke arah ini. Oke teman-teman, berarti potensial market di saat tembus, di saat area ini tembus, potensial marketnya turun sampai ke sini. Oke, kalian buat planning market seperti ini teman-teman, harus buat planning market seperti ini. Setelah itu apakah langsung entry? Tidak, kalian harus masuk ke dalam MA dulu ya. Oke teman-teman, setelah kalian udah buat support dan resisten, udah kalian Fibonacci untuk melihat area supply dan demandnya yang kuat di mana, kalian masuk. Apakah bisa langsung entry? No, kalian masuk ke MA ataupun kalian masuk ke pasar market untuk melihat arah trend market dulu. Nah, saya udah kasih tips untuk analisanya market ya. Ada untuk video MA tersendiri udah saya kasih taruh analisanya, apa namanya, tips dan caranya ya. Nah, di sini ada MA, di sini ada MA 10, yang hijau MA 50 dan yang biru MA 200. Oke, kita melihat arah tren MA 200 untuk melihat pentulannya di area 50 ini untuk mengikuti arah trennya di area 10. Oke, pertama kita masuk ke H4. Pertama kita masuk ke D1 untuk melihat arah tren. Oke, arah tren yang besar. Oke teman-teman, ini arah tren yang besar. Setelah itu kita masuk ke H4 untuk melihat lebih jelasnya arah tren. Oke, dia di sini marketnya, teman-teman lihat ya, di sini marketnya membreak turunnya, menembus MA 200. Setelah itu masuk ke H1. H1 udah di bawah MA 200. Oke, berarti kemungkinan pairnya lebih arah cenderung ke turun. Berarti kalian bisa lakukan pengambilan posisi sell teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian langsung masuk lagi ke analisa kalian. Oke, kita langsung masuk ke analisa kita lagi, dan kita bisa pastikan bahwasanya di sini kita bisa ambil langkah teman-teman. Bahwasanya di sini kita melakukan penjualan posisi, yang mana kita bisa menunggu harga berbalik arah dan target profit kita di area sini teman-teman. Ini untuk target jangka panjang. Oke,
kamu bisa ikut tanda panahnya untuk melihat support 1 dan 2. Setelah itu kita masuk ke stop lossnya, jangan terlalu dibanyakin teman-teman. Untuk stop loss ini kita menunggu arah pantulan, dan kalian setel stop loss. Pastikan setelah itu kembali ke MetaTrader untuk kalian sesuaikan di sell limit kalian sendiri, seperti itu teman-teman. Oke, tips dan cara untuk menganalisa market ini udah saya sampaikan ke teman-teman, semoga mudah dipahami. Oke, kalau misalnya teman-teman suka video ini, kalian teman-teman bisa like, subscribe, bisa ikut karena kita ada live setiap hari untuk analisa market. Oke, kita ada live setiap hari untuk trading bareng, teman-teman bisa ikutin. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang mau dibuatkan video ataupun ada video yang atau ada analisa ataupun indikator yang teman-teman kurang paham mau dibuatkan video, oke teman-teman boleh komen di bawah video, teman komen kalau misalnya saya lihat dan pertanyaannya bagus, saya bakal buatkan video kayak teman-teman yang lain. Oke, cukup sampai sini semuanya. Saya akhiri, selamat buat teman-teman semuanya.